Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nil, apa kabar Nil? Kabar baik. Gimana kabarnya? Kita ini aneh kan? Kita ini saudara sepupu kan? Mami kau itu adik mamiku. Ya langsung lagi. Maksudnya langsung, tidak ada antara. Tapi kita sudah bertahun-tahun tidak jumpa karena kau masih melang-lang di luar negeri aja. Walaupun datang ke Indonesia, hinggap sebentar, terbang lagi. Jadi boleh bilang kita secara darah kita bertautan dan kita sama-sama cucu Madong Lubis. Tapi I don't know nothing about you lately. I think about 10 years, almost 10 years. Maybe more than 10 years ya. Tapi aku pikir apa salahnya aku tanya. Apalagi aku lihat sekarang sesuai dengan bakat kau waktu kecil dulu aku lihat. Kau sudah bisa meraih apa yang kau inginkan, yaitu kau ingin menjadi fashion designer. Dan ini hari kau adalah fashion designer. Dan aku agak terkaget-kaget waktu melihat kau punya show di Paris, ya. Dan ini sini lah ini, tawatiku. Entah dari mana-mana dia. Jadi what happened? What happened in 20 years yang kita nggak ketemu itu? Kan emang karena sekolahnya di luar. Aku sekolah di Jepang, ambil fashion design. Yeah. Pulang ke Indonesia ya cuman bolak-balik gitu aja. Habis dari Jepang, lanjut lagi ke Amerika. Baru balik ke Indonesia mungkin sekitar 10 tahun kali ya gitu. Kembali ke Indonesia. Nah mungkin habis kembali ke Indonesia malah kita justru nggak pernah ketemu gitu. Aku balik ke Indonesia ini justru kita jarang ketemu malah gitu. Iya betul. Nah jadi ceritanya gitu habis balik aku juga bingung mau kerja sama orang atau aku mau duluan sendiri gitu. Jadi serba bingung soalnya kalau kerja sama orang kan nggak mungkin kalau nganterin papa lagi ke luar untuk check up aku nggak mungkin bisa gitu kan. Jadi terus habis gitu akhirnya aku berpikir oh mungkin kayaknya aku harus sendiri gitu. Di Amerika kan aku ngambilnya tuh visual merchandising sama interior design. Jadi waktu balik ke Indonesia, aku bermulai dari interior design, cuman bantu-bantuin temen sama teman-teman kalau minta tolong interior gitu. Karena kalau interior aku bisa tinggal-tinggal gitu. Tapi kalau fashion aku udah di situ aku nggak boleh ninggal-ninggal gitu. Jadi aku harus benar-benar fokus. Balik habis nganterin papa gini-gini gitu. Sampai akhirnya setelah papa nggak ada gitu aku baru bisa fokus sih sebenarnya gitu. Karena emang tetap tinggal di Indonesia gitu kan. Setelah papa nggak ada, terus aku baru berpikir kenapa aku nggak seriusin di fashion karena itu bidang aku yang pertama gitu. Betul. Dari kecil aku lihat kau udah banyak kali gunting-guntingi baju orang. Baju orang kau guntingi. Ya makanya itu dia. Jadi aku pikir udah deh teman aku juga udah banyak yang bilang lu kenapa nggak berani ikut show sih, kenapa nggak ini gitu. Tapi aku masih berpikir kayaknya entar dulu deh aku mesti ngelatih aku punya SDM dulu gitu supaya mereka ngerti sama apa yang aku pikirkan apa semuanya gitu karena belajar di Jepang itu mungkin membuat aku lebih detail dan orang Jepang kan tahu sendiri ya kalau ngeliat sampai ke dalam-dalam gitu. Jadi di situ yang bikin kendala aku untuk berani terjun langsung karena aku berpikir nanti finishingnya tuh bisa nggak sebagus yang aku inginkan gitu. Ya, betul. Jadi itu aku berlatih banyak sambil aku ngerjain interior, aku berlatih banyak di situ dan ngelatih orang-orangku untuk bikin sesuatu yang bisa lebih detail, lebih rapi gitu. Nah di situ waktu di interior kan aku juga bikin kayak sarung bantal, bed cover gitu. Itu sambil ngelatih tukang-tukangku untuk belajar mereka lebih bisa mengerjakan detail dan sabar gitu. Soalnya untuk ngelatih kesabaran sama detail itu agak sulit gitu. Sama tepat waktu. Mungkin di orang Indonesia kan agak sulit ya untuk tepat waktu gitu. Ya, jadi itu manage time-nya susah. Ya. Ya, Termasuk kita lah. Janji jam 3 kita mulai jam 4. Oke. Jadi itu dia gitu. Jadi setelah aku ngerasa oke, orangku siap nih gitu. Aku mulai pelan-pelan gitu. Pertamanya aku cuman kayak kalau ada teman yang minta bikin baju, aku bikinin gitu sambil aku ngelatih tukangku kembali gitu dengan untuk baju. Setelah oke semuanya menurut aku udah bisa berjalan oke, 2018 tuh aku baru memberanikan diri untuk ikutan gitu. Aku ikutnya tuh aku nggak pakai tanggung-tanggung kayak udah deh aku ke A dulu apa ke B, enggak, aku langsung kebenaran waktu itu 2018 itu
bulan Juli itu aku ada undangan ke Malaysia untuk show di Malaysia. Jadi aku ke sana dulu. Jadi aku langsung, jadi show aku pertama itu aku nggak ada di Indonesia, aku langsung keluar gitu ke Malaysia. Setelah ke Malaysia, September 2018 itu aku ikutan Paris Fashion Week. Itu Paris Fashion Week Paris Fashion Week itu tahun berapa, bulan berapa? September 2018. Oke, itu yang kulihat barangkali. Ya, jadi habis dari Malaysia kan bulan Juli. Setelah bulan Juli itu Septembernya aku langsung ke sana ke Paris. Waktu di Paris sebenarnya aku masih deg-degan nih, gimana sih orang luar gitu. Dan kebenaran waktu itu aku juga membawakan kain Indonesia gitu. Kain Indonesianya itu dari Garut. Sebenarnya waktu itu dari Garut, tenun Garut. Terus aku bawa ke Paris, terus aku ngeliat gitu orang sana tanggapannya tuh oke gitu. Terus maksudnya sama kita punya kain oke. Terus desain aku juga diterima gitu. Maksudnya kayak, jadi aku kayak ngetes diri aku sendiri gimana sih kalau di luar tuh orang gimana gitu. Nah, setelah balik ke Indonesia 2019, aku ikutan London Fashion Week. Ke London. Waktu ke London Fashion Week itu, aku bawanya tuh kain songket. Songket Palembang tapi warna alam. Ya, oke. Jadi semuanya dengan warna alam. Karena aku pikir kalau orang luar tuh tahu bahannya kita, maksud tahu bahan Indonesia, tapi kalau kain doang yang ditunjukin kan mereka pasti buat apa gitu. Ya, Jadi betul. di situ itu aku jadiin baju supaya maksudnya ini kain Indonesia loh. Orang kalau lihat itu pasti berpikir, oh kainnya tuh bisa aku jadiin baju gitu. Dan aku juga bisa makainya di sini gitu, di London maksudnya mereka kalau mau pakai tuh bisa gitu. Nah disitulah aku aku bawain, terus aku ke London Fashion Week itu aku bawa yang kain songket itu. Nah kebenaran waktu itu ada orang dari Bcraft, ada orang dari kedutaan sendiri, kebenaran duta besarnya juga ikut nonton, dan mereka tuh nggak nyangka bahwa kain Indonesia itu bisa dijadiin sesuatu baju yang mereka lihat itu, wah ini bisa dibawa keluar gitu. Karena kalau kain utuh doang, mereka nggak punya imajinasi gitu mau diapain gitu. Dan kebenaran karena aku bawanya bahannya itu kain songket Palembangnya warna alam, jadi cocok sama mereka gitu. Kalau yang asli kita punya yang bukan warna alam kan warnanya merah, ungu, terus emas-emas gitu kan. Nah ini enggak, karena warna alam jadi warnanya tuh lebih apa sih? Kayak hijau-hijau, ya soft-soft gitu. Nah, terus jadi biru, hijau, ya warna alam lah. Ya warna-warna alam. Jadi ngebuatnya cukup lumayan lama karena warna alam yang dimauin itu nggak cepat langsung keluar kan. Oke, apa sebenarnya dimaksud dengan warna alam nih? Itu hasil dari pewarnanya pewarna alam atau? Ya, pewarnanya pewarna alam. Jadi kalau kayak seperti pink umpamanya, warna pink itu kita dari kayu secang. Terus kalau kayak hijau itu dari mangga gitu-gitu. Karena kalau pewarna alam ini kita bisa bikin di rumah, limbahnya kalau dibuang nggak apa-apa gitu. Karena nggak ada bahan kimianya sama sekali. Gitu. Waktu bikinnya itu dengan warna alam itu kan kita harus ikut color palette yang in di tahun yang sama. Itu seluruh internasional itu warnanya apa. Jadi aku harus ngikutin itulah gitu. Oh, ada ya, ada semacam pakem itu ya, bahwa tahun ini kita tampil warna ini, tahun ini kita tampil warna ini, gitu. Ada. Jadi itu internasional itu dia setahun tuh 2 kali ngeluarinnya warnanya untuk Spring Summer Collection sama Autumn Winter Collection. Itu ada color palette, terus lebih kurang yang lagi ini tuh kayak apa, umpamanya kalau untuk saat ini tuh yang lagi ini tuh adalah loose fit gitu, jadi gede-gede gitu, gombrong-gombrong gitulah. Kita punya color palette, terus kita punya pakeman kira-kira tuh model yang lagi ini tuh nanti tuh kurang lebihnya seperti apa gitu. Itu setiap tahun tuh ada. Oke. Tahun ini apa? Aku ke London itu 2 kali. Yang pertama itu yang Spring Summer Collection, habis itu ke Autumn Winter Collection aku pergi. Jadi kebalik Spring Summer dulu karena itu aku perginya bulan Februari, itu yang Spring Summer Collection punya. Terus habis itu September di tahun 2019 itu Autumn Winter 2020 punya gitu. Jadi setelah aku di London itu, nah aku di Indonesia mulai kayak Indonesia Fashion Week,
Terus ikut lagi yang namanya Move Fest gitu, kayak beberapa fashion show di Indonesia, sama di Malaysia juga ada gitu. Nah jadi itu aku ikutan. Di situ mungkin orang Indonesia mulai agak banyak tahu itu waktu aku ikut Indonesia Fashion Week. Aku bawain judulnya itu Yugure no Kyoto, itu senja di Kyoto. Itu semuanya dari head to toe itu beneran Japanese culture. Jadi dari kimono aku bedah-bedah deh gitu menjadi desain aku gitu, menjadi baju gitu. Nah mungkin orang mulai banyak kenal karena beberapa yang nonton itu, yang feedback baliknya itu semuanya pada bilang aku tuh betul-betul bawain mereka tuh pergi ke sana gitu loh, pergi ke Jepang gitu. Nah kebenaran waktu saat itu lagunya semuanya, karena aku punya musik directornya itu yang nyariin lagu segala macam tuh biasanya sama aku, udah kerjasamanya udah cukup lumayan lama. Jadi kalau aku mintain tuh dia bisa dapetin sesuatu yang benar-benar yang aku mauin gitu. Nah waktu kebenaran itu waktu itu lagunya semuanya tuh pas. Jadi mereka semuanya yang nonton itu pada bilang kita hari ini benar-benar dibawa ke Jepang gitu sih. Nah mulai dari situ pelan-pelan orang, dan mereka lihat lagi yang aku punya yang habis dari London bulan September itu, balik ke Indonesia tuh mulai deh baru masuk majalah Bazar, masuk majalah Clara gitu. Itu baru orang mulai banyak ngeliat gitu. Nah setelah itu itu mulai masuk lagi majalah High End, Cosmopolitan. Itu terus masuk. Nah yang let me make it clear first. Kenapa tadi bicara musik, kita bicara fashion musik, apakah itu berupa satu paket? Bahwa misalnya kau Neil membawa ini ya, kau buat desain, terus kau memilih kau punya model juga, termasuk kau milih bajunya, dan kemudian sampai koreografi, sampai musik itu kau tangani sendiri? Ya aku punya tim. Oh ada tim, ya oke. Maksudnya tidak orang lainnya dia kan musik kan? Jadi aku punya tim aku itu kebagi dua. Jadi kita punya tim produksi sama tim kreatif gitu. Nah si tim kreatif ini nanti yang akan membantu aku, ini aku mau fashion show, aku butuh lagu, butuh model, butuh tempat kalau umpamanya mau bikin video gitu, butuh tempat yang mau dicari di mana aja gitu. Itu semuanya aku punya tim. Jadi timnya nanti yang jalan semua, in the end mereka kasih ke aku, ini dia. Nanti aku dengerin, aku lihat kalau ini cocok, ini kurang begini, itu nanti semuanya balik ke aku gitu. Nah, termasuk juga model. Model itu aku benar-benar picky kali ya kalau mau dibilang ya. Kita harus kita harus teliti memilihnya. Ya, karena aku harus ngelihat mukanya mereka itu cocok nggak sih sama karakter baju aku gitu loh. Itu angkat nggak gitu sama dia, yang message aku tuh sampai enggak gitu. Situ aku benar-benar picky banget sih gitu. Jadi kayak semua ini aja tuh harus dalam satu paket yang anggaplah saling mendukung. Misalnya begini, itu ada ilustrasi di belakang kau. Itu aku lihat bergaya kalau tidak Jepang itu Korea. Ya Jepang lah aku rasa. Jepang sih. Jadi gini, semua aku punya baju itu kurang lebih itu ada mix culture Jepangnya, karena aku sekolah di sana dan aku tinggal di sana cukup lama. Aku tinggal 18 tahun, jadi itu sudah masuk ke dalam. Jadi ya masuk ke dalam, karena itu udah kayak mungkin my second home gitu ya kalau dibilangin gitu. Jadi karena itu aku mix gimana caranya supaya bisa aku bawain, orang kita juga bisa terima, di luar juga bisa terima gitu. Jadi internationally buat gitu bisa terima apa yang aku bikin gitu sih.